Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Agnes Eka, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Manufaktur. Pada mata kuliah Quality Control ini, saya akan menjelaskan materi tentang Just in Time. Sistem Just in Time ini berkembang di negara Jepang karena adanya keprihatinan industri-industri di Jepang. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Mr. Taiichi Ohno, mantan wakil presiden Toyota Motor Company pada tahun 1960. Konsep ini diawali sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah persediaan, kualitas pelayanan, dan perbaikan. Nah, Toyota ini mengatasi hal itu dengan cara yang pertama, menekan lead time, yaitu jangka waktu antara pesanan pelanggan dan pengiriman produk akhir. Yang kedua, menghilangkan setiap bentuk pemborosan. Apa itu just in time? Just in time jika diterjemahkan artinya tepat waktu. Jadi dalam bahasa Indonesia sering disebut sistem produksi tepat waktu atau suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Lanjut ke tujuan just in time. Yang pertama, yaitu untuk menghindari terjadinya overproduction atau kelebihan kuantitas dalam produksi. Ini kita ambil contohnya misal memberikan informasi lebih dari yang dibutuhkan, atau kalau misalnya di pabrik gitu overproduksi ini terjadi ketika membuat produk sebelum diminta. Yang kedua, menghindari excess inventory, yaitu persediaan yang berlebihan. Nah, persediaan yang berlebihan ini dia dapat menyebabkan masalah, contoh seperti cacat produk. Yang ketiga, yaitu untuk menghindari waiting atau pemborosan dalam waktu penungguan. Nah, ini disebabkan oleh ketidakrataan di stasiun produksi dan dapat mengakibatkan kelebihan persediaan dan kelebihan produksi. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari just in time. Yang pertama, stok level yang rendah. Stok level yang rendah ini dapat menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya seperti biaya sewa dan asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja. Yang ketiga, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual. Nah, penumpukan produk jadi yang tidak terjual ini akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang keempat, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier. Lalu, apa sih kelemahan dari just in time? Yang pertama, tidak dapat memenuhi kebutuhan pesanan yang tidak terduga. Yang kedua, pengiriman barang yang tidak tepat waktu dapat menghambat proses produksi. Yang ketiga, ketergantungan dengan pemasok. Yang keempat, kegiatan produksi terhenti jika aliran barang dari supplier terhambat. Selanjutnya yaitu 4 konsep dasar dari just in time. Yang pertama, produksi just in time, yaitu memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi. Apa sih autonomasi itu? Autonomasi itu membuat suatu mekanisme untuk mencegah diproduksinya barang cacat secara massal pada mesin atau lini produk. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, yaitu mengubah jumlah pekerja sesuai fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja just in time di Toyota. Pertama yaitu kita harus memesan produknya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu proses Kanban card. Kanban card ini suatu kartu yang digunakan untuk mewadahi kebutuhan bahan suku cadang dalam proses operasi. Kemudian, Kanban card ini akan dikirim ke pabrik untuk proses produksinya. Lalu, ketika para pekerja di lini produksi menerima kartu Kanban-nya, mereka kemudian akan melanjutkan untuk memproduksi mobil berdasarkan rincian pada kartu Kanban-nya. Lalu,
produk akhir yang diuji, kemudian akan disiapkan dan dikirim ke dealer untuk dikirim ke pelanggan. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe.